Itu kebiasaan yang bikin aku lumayan shock sih gitu ya. Jadi kita ke habitnya gitu ya. Jadi kita ke sana pun kayak yang ini saya mau ngajar loh gitu gitu. Mental aku jatuh di situ gitu kan. Tapi aku coba enggak marahin atau enggak apa gitu kan. Karena aku pun masih beradaptasi gitu di situ ya. Di situ, dan aku masih terus senyumin dia. Itu unforgettable student, sampai kapanpun saya pasti akan ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel kesayangan kita, Ria Aktorina. Hai semuanya, apa kabar? Aku doakan selalu buat kalian tuh sehat-sehat aja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terus rezeki berlimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, nggak pakai panjang lebar, sekarang aku mau reaction ini tentang ngajar siswa di sekolah Malaysia dari Sukayu Channel. Nah, seperti apa sih pendidikan di sana, kurikulumnya gimana? Oke, jom kita lihat. Bantal aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua. Thank you so much for clicking this video, and I hope you all in very good condition. Amin, insya Allah. So ini adalah video kami yang ketiga. Ya, sebelumnya itu, yang sebelumnya belum nonton silahkan tonton terlebih dahulu, karena ada 2 video sebelumnya yang bareng sama sahabat kami. Jadi di video sebelumnya itu kami membahas mengenai pengalaman kami ketika datang pertama kali ke Malaysia dan juga pengalaman di UTM. Sekarang kita tinggal di UTM. Yes. Nah, sekarang kami ingin berbagi sedikit cerita dan juga pengalaman mengenai ketika kami mengajar di salah satu sekolah di Malaysia. Oke. Culture shock teaching di Malaysia. Yang kami alami ketika kami mengajar itu, yang pertama itu komunikasi ya. Yes. Iya, komunikasi karena memang di sana itu murid-muridnya gambaran ini tuh seperti Upin Ipin. Nah, gitu. Jadi ada 3 bangsa ya. Ada Melayu, Cina, India. Ya, ada siswa yang dari India tapi nggak bisa bahasa Melayu. Ada yang dari India, ada yang dari Chinese tapi nggak bisa bahasa Melayu ataupun nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita itu susah, gitu. Kita sedikit kesusahan untuk berkomunikasi gitu. Jadi akhirnya ada momen di mana kita minta tolong murid, terutama murid India murid India, karena kebanyakan murid India di sana bisa bahasa Melayu dan fasih bahasa Inggris. Ya, gitu. Jadi kita minta murid untuk translate itu juga, karena kita kesusahan ya untuk ngobrol, apalagi sama murid-murid yang Chinese. Dia murid Chinese tidak bisa berbahasa Melayu atau bahasa Inggris. Jadi bingung banget gitu cara penyampaiannya. Komunikasi. Jadi akhirnya kalau misalkan ada 5 orang dalam satu grup bangku, gitu. Jadi ada salah satu yang bisa bahasa Melayu atau Inggris. Kita sampaikan ke anak itu untuk dia sampaikan ke sebagai translate yang lainnya. Tapi ternyata waktu ditanya juga ya emang biasa. Seperti memang itu. Seperti itu. Memang di sana udah biasa. Gitu. Terus ditambah lagi kayaknya aku pribadi lumayan shock dengan keadaan ngajar dengan keadaan ngajar di sana tuh. Mungkin kalau di Indonesia ketika ada kita guru masuk ke kelas, murid itu semua akan mencoba memperhatikan, perhatikan semuanya interest gitu. Kalau di sana tuh ada beberapa murid yang mereka mau tidur, mereka nggak mau ikut pelajaran, itu tuh nggak apa-apa dan tidak ditegur sama sekali juga sama gurunya gitu. Jadi itu kebiasaan yang bikin aku lumayan shock sih gitu ya. Jadi kita ke habitnya gitu ya. Jadi kita ke sana pun kayak yang ini saya mau ngajar loh gitu gitu. Pay attention to me gitu. Itu susah. Buat dapetin attention dari murid-murid. Untuk bikin murid-murid interest ke kita tuh. Tapi mungkin karena kita di sana orang asing juga, mereka lambat laun lebih excited lebih excited dan lebih senang gitu untuk pelajaran gitu. Thank you. Unforgettable student. Kayaknya aku ada 2, but I forgot the name. Yang pertama tuh dia kayaknya blasteran, badan dia tinggi dan besar banget. Tapi kayaknya dia juga sedikit, entah itu autism or what gitu, dia sedikit lambat dalam belajar. Tapi dia selalu excited dan selalu bertanya gitu, selalu kayak, Cigu, I wanna ask you gitu. Dia selalu ngajak aku ngobrol. Jadi kayak, aku ngelihat dia tidak spesial. Dia salah satu murid yang spesial, tapi dia bisa berkomunikasi dengan baik.
kalau berdua kayak gini gitu. Dan satu lagi dia ada berkebangsaan India, yang dia tuh selalu antar dan jemput aku ke kantor. Oh my god, so itu sweet. Kayak, it's a sweet moment with the student. Bawain buku. Cigu, sekarang jamnya Cigu gitu, dan pulang Cigu ini bukunya teman-teman gitu. Dan jadi gitu, kayak dia happy banget, excited banget setiap kita ngobrol gitu. Dua orang itu kayak amazing. I see. Aku baru tahu loh. Kalau aku ada dua juga. Satu dari kebangsaan India. Aku masih ingat namanya itu Tashwita. Hai Tashwita. In case you see this video, I really miss you. Jadi ya dia itu excited gitu. Jadi kayak terus aja gitu menegur, nyapa gitu kan, say hi, tanya ini itu. Jadi kayak I feel love gitu. Kelihatan lebih excited daripada murid lainnya gitu. Orang yang lain pun memang excited tapi dia lebih kayak super duper excited gitu. Jadi kayak waktu aku nyuruh untuk mempresentasikan materi. Mempresentasikan materi. Dia itu mau duluan gitu, karena sama juga murid-murid di sana kayak di sini. Jadi kalau misalkan disuruh itu, mereka tuh diam, nggak mau sampai kita yang nunjuk baru mau. Gitu. Tapi dia itu mau kalau kayak gitu gitu. Tapi Tashwita ini mau gitu, mau ke depan gitu. Sampai aku tuh video India gitu kan. Jadi kayak inisiatif sendiri. This my student gitu kan. Dia pun emang bisa bahasa Melayu juga sih. Jadi enak untuk berkomunikasi. Terus yang pertama, yang kedua itu dari bangsa Cina. Chinese. Chinese gitu. Jadi ini juga masuknya ke yang culture shock tadi. Jadi kayak yang kamu bilang, misalnya itu kalau ada murid tidur ya udah dibiarin gitu kan. Entah itu ya mungkin memang habitnya seperti itu, sudah terbiasa seperti itu gitu kan. Mungkin selalu dimarahi atau apa, jadi murid pun jadi kayak ya udahlah gitu kan. Toh nggak ngefek apa-apa. Ada suatu ketika saya itu di kelas itu gitu kan, saya lihat gitu kan si murid ini tuh tidur gitu kan. Terus I came to her gitu kan, hey are you sleeping gitu kan. Dia tuh kayak yang lihat gitu, lanjutin tidur. Mental aku jatuh di situ gitu kan. Tapi aku coba nggak marahin atau nggak apa gitu kan, karena aku pun masih beradaptasi gitu di situ di situ, dan aku masih terus senyumin dia gitu. Aku masih ingat namanya NU. Maksudnya NU gitu. NU. Jadi di Instagram lu masih lihat story aku sih. NU. Terus akhirnya aku nggak nunggu dia, aku nggak marahin dia gitu kan. Ya udah silahkan dibiarkan gitu kan. saja ya. Tapi tetap kalau misalkan aku masih ngajar, aku masih hai gitu kan. Masih diayomi lah. Gitu. Akhirnya suatu ketika aku masuk beberapa pertemuan terakhir, dia nggak tidur. Dia excited. She was excited. She was excited to what I want to deliver. Gitu. Jadi kayak dari situ oke, berarti jangan dimarahin. Murid-murid seperti itu tuh jangan dimarahin. Dia itu malah butuh support dari kita. Akhirnya waktu kita mau pulang, terakhir mau pulang, beberapa ada kan yang ngasih kado gitu kan. Yang tidur itu salah satunya ngasih kado. You know, that is very sweet and I feel wonderful lah. Gitu. Itu unforgettable student. Sampai kapanpun saya pasti akan ingat. Best moment. Di sana tuh tentang keagamaan, di mana ada satu hari yang memang apa ya, aku lupa harinya. Lupa sih aku juga. Sekitar Jumat kah? Entah aku Jumat lupa. kan libur ya? Jumat libur. Ada satu hari kegiatan keagamaan di mana karena mereka itu berbeda-beda agama tapi semuanya ada kegiatannya. Jadi Chinese juga dengan guru Chinese mereka, kegiatan keagamaan yang beragama Muslim juga kita kumpul di masjid bareng, ngaji dan lain-lain. Begitupun dengan yang India gitu kan. Jadi beragam agamanya tuh punya kegiatan agama masing-masing. Gitu. Itu ya aku baru lihat dan I think it's a best moment di sana. Ditambah waktu momen-momen terakhir kita udah bilang ya kayak this is our last meeting. This is our last meeting. Dan di sana kita minta buat murid-murid untuk nulis something kayak sweet word atau kesan-kesan lah ya. Kalau di Indonesia pesan-kesan sama kita ngajar di sana. Dan itu lumayan mengharukan ya. Ternyata kita banyak banget
dapet Momen-momen. surat dari mereka kayak Cikgu, you are beautiful, thank you for teaching here dan lain-lainnya. Kamu juga mungkin dapat? Iya dapat. Jadi kayak mereka itu menuliskan ya pesan-kesan lah ya, kayak gitu. Thank you, you are bla 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 bla. Itu lumayan terharu ya. Iya, sampai akhirnya banyak juga yang ngasih kado. Nah, gitu. Itu iya, best kita moment terima. banget sih. Gitu. Favorite food at school? Kita jarang juga makan di sana sih ya. Iya, jarang makan di sana, tapi sesekali kita makan di sana. Sesekali makan. Yep. Gitu. Jadi waktu masuk ke kantin guru, jadi kantinnya itu beda, ada kantin guru, ada kantin guru dan ada kantin murid. Dan surprisingly, aku lebih senang jajan di kantin murid. Selain murah, jajan pun enak-enak. Enak-enak. Karena kalau di kantin guru kan biasa ya. Tapi aku ada suka olahan ikan, but I forgot the name, yang agak manis gitu loh ikannya. Kelupuk lekor deh kalau nggak salah. Iya mungkin. Gitu. Jadi kayak empek-empek kan? Iya, kayak empek. Kalau makanan lain sama aja lah ya. Sama aja. Kalau aku di kantin guru aku suka roti jala. Roti jala yang pakai pakai kuah sarden. Karena aku kan emang suka kuah sarden. Kamu suka kuah-kuahan gitu ya. Jadi itu paling enak sih. Enak ya. Gitu. Oke, yang terakhir itu funny moment. Funny moment ya. Apa? Funny moment tuh kita kan sering jajan ke kantin anak sekolah kan. Iya, betul. Iya. Namanya kita tinggal di luar negeri atau di tempat asing, pasti ada mungkin rahasia-rahasia yang ingin kita bahas satu sama lain kan, karena kita dari Indonesia mungkin kita ngobrol pakai bahasa lokal kita sendiri kan, kita ngobrol pakai bahasa Indonesia pasti kedengar, akan ngerti juga, sedikit banyak ngerti, akan paham. Terus kita cobalah ngobrol pakai bahasa lokal, Sunda. yes, our local language, right? Kita ngobrol pakai bahasa Sunda. Dan ternyata orang kantin di sana tuh ada yang bisa ngobrol bahasa Sunda. Jadi sampai kita bingung, nanti kita ngobrol pakai bahasa apa lagi gitu kan. Kalau bahasa Inggris, Melayu, Indonesia udah ngerti, ternyata Sunda pun ada yang ngerti di sana gitu. Itu lumayan funny sih gitu. Sampai ditegur ya kalau nggak salah ya. Ditegur. Itu funny moment sih. Jadi kayak, wah ini kita pakai bahasa Sunda nggak akan ada orang yang tahu nih. Ternyata pede banget. Malah ketahuan juga kita lagi ngobrol. Gitu. Ayo 2000-an gitu aja. Apa gocengan gitu kan. Dia nawarin gitu. Ya ampun. Terus funny moment lainnya, aku tuh suka tidur di WC karena emang kita itu kita itu berangkat ke sekolah pagi banget. Itu tuh pagi banget. Habis subuh kita udah. Iya. Makanya dari gelap. Iya, dari gelap sampai terang. Dari gelap terang sampai gelap lagi. Jadi funny momennya itu, jadi kita ada masa di mana kita itu datang lebih awal dari murid. Iya. Kita yang kita yang nyalain lampu, nyalain AC gitu kan, buat apa tuh mesin hadir, mesin kehadiran tuh itu belum buka. Gitu. Kita udah datang jauh lebih pagi ya. Gitu. Jadi kayak apa tuh kalau dalam bahasa Sunda itu Tanginas. Ya benar, tanginas. Kita selalu tanginas. Terus ada ya agak lucu juga lah ya. Kita kan kalau lagi di sekolah kita sebagai kita sebagai cikgu lah ya. Tapi sisi lain ya kita juga murid. Saat kita di dorm ya kita juga murid gitu. Jadi kayak lucu banget, kita berenam bawa materi untuk ngajar tapi kita diantar jemput pakai. Iya, diantar jemput. Kayak nganter dan jemput anak TK gitu. It's one of funny moment for me gitu. Itu pengalaman tak terlupakan sih. Pengalaman yang unik aja gitu. Kita tiba-tiba ngajar di negara orang lain, ketemu dengan orang-orang asing juga, banyak pelajaran juga buat kita gitu. Iya, betul. Dan ketika kita ngajar di sini, beda jauh. Iya. Gitu. Ketika kita ngajar di sini beda jauh. Dan ada sisi positif negatifnya masing-masing. Iya, betul. Emang ciri khas lah ya. Ciri khas. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan ataupun ya bahasa atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang ingin menambahkan pengalaman ke teman-teman sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Atau jangan-jangan ada murid yang nonton, silahkan tulis komennya di bawah. Oke, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke teman-teman, itu tadi Culture Shock ngajar siswa di Malaysia. Nah, ada beberapa perbedaan yang kalau di mana di Malaysia tuh diperbolehkan kalau murid itu tidur ya, rehat gitu ya.
itu nggak dimarahin. Kalau di Indonesia udah teplek, bangun, blak, ayo bangun, seperti itu. Kalau di Malaysia mungkin ada kebijakan tersendiri untuk muridnya beristirahat. Mungkin ya tiba-tiba kan kita nggak bisa melawan rasa ngantuk ya. Nah itu tadi kita nggak bisa melawan rasa ngantuk yang tiba-tiba tuh datang seketika. Dah, I feel so sleepy, very very sleepy. Kita nggak tahu. Mungkin malamnya begadang atau mungkin banyak kerjaan. Anak-anak sekolah itu kan nggak cuma orang dewasa aja, tapi anak-anak juga banyak pikiran mungkin atau ada tugas banyak seperti itu ya. Dan kalau untuk masalah keagamaan dan ada aktivitas masing-masing, kalau di Indonesia juga ada. Kalau di sini di negeri ya, sekolah negeri itu kan ada beberapa agama dan setiap pelajaran agama itu misah ya, terpisah. Jadi yang Kristen dengan guru Kristen, yang Muslim di musola atau di kelas dengan guru Muslimnya, seperti itu. Ya kurang lebih hampir sama. Cuma di perbedaannya tuh yang diperbolehkan tidur di dalam kelasnya itu. Kalau di Indonesia kayak nggak boleh deh sampai sekarang. Padahal kalau di TK masih diperbolehkan ada jam tidur siang malahan. Kalau yang full day loh ya. Nah seperti itu ya. Pokoknya yang penting buat kalian cikgu-cikgu ini sehat selalu, semangat ngajarnya, ya jangan putus asa menghadapi anak-anak yang super totalitas. Ya mengemaskan gitu loh ya, karena kan karakter anak tuh beda-beda, oke? Jadi sebagai guru, sebagai cikgu, ya pokoknya tetap harus sabar dan tetap semangat, jangan putus asa untuk menghadapi murid-murid yang mengemaskan sekali, oke? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.